Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah World English pada meeting ke-11, yaitu yang membahas tentang TESOL kurikulum dan World English Perspective. Baik, mari kita mulai. Ini menekankan bagaimana konteks pengajaran bahasa Inggris kini berubah secara signifikan akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Ini menjelaskan bahwa guru bahasa Inggris di era-era modern saat ini sering menghadapi mismatch antara apa yang diajarkan di kelas dan apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa di dunia nyata. Dalam komunikasi internasional, penutur bahasa Inggris datang dari berbagai latar budaya dan bahasa pertamanya, sehingga bentuk Inggris yang muncul sangat bervariatif. Fakta ini menuntut perubahan orientasi kurikulum TESOL menuju perspektif World English atau Global English yang lebih menekankan keragaman, intelligibility, dan kompetensi lintas budaya. Dengan kata lain, kurikulum tidak boleh berpusat hanya pada native speaker saja, tetapi harus adaptif terhadap kebutuhan komunikasi globalnya. Kurikulum TESOL kemudian dianalisis melalui beberapa elemen penting, seperti need analysis, goals and objective, silabus, metodologi, assessment, dan evaluation. Pada tahap need analysis, Nation dan Macalister pada tahun 2010 mengenalkan 3 tipe kebutuhan, seperti necessities atau kebutuhan utama yang harus dikuasai siswa. Selanjutnya itu lacks atau kekurangan atau gap kompetensi siswa, dan wants sebagai keinginan belajar yang bersifat subjektif. Dalam desain kurikulum modern, necessity menjadi fondasi utama, sementara likes dan wants membantu menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan konteks pembelajaran yang aktual. Analisis kebutuhan ini menjadi alat penting untuk menekankan atau memetakan apa yang benar-benar harus dipelajari siswa agar mampu berkomunikasi secara efektif dalam dunia nyata dalam situasi globalnya sendiri. Pada bagian pengembangan silabus, perspektif Global English menggeser tujuan pembelajaran dari sekedar meniru standar English menuju fokus yang lebih inklusif, intelligibility, ownership of English, dan multilingual. Dibandingkan dengan perspektif Richard, pendekatan Global English lebih menekankan intercultural competence, critical thinking, dan learning autonominya, serta penerimaan terhadap variasi Inggris yang muncul secara alami karena pengaruh budaya dan bahasa lokal. Siswa didorong untuk memahami bahwa tidak ada satu bentuk Inggris yang paling benar. Yang penting adalah kemampuan memahaminya dan dipahami dalam konteks komunikasi globalnya. Perubahan perspektif ini tentu berdampak pada semua aspek pengajaran, atau mungkin bisa berupa penyusunan tujuan, pemilihan materi, rancangan strategi pembelajaran, hingga metode asesmennya. Guru diharapkan tidak hanya mengajarkan grammarnya saja dan pronunciation-nya saja seperti versi native speaker, tetapi juga membangun kompetensi siswa dalam menghadapi keragaman aksen atau register dan gaya komunikasi dari berbagai komunitas English users. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk pembelajaran yang sadar bahwa English bersifat fluid atau dinamik dan diverse, serta mampu berinteraksi secara efektif dengan penutur dari latar budaya yang berbeda, tidak hanya native speaker saja. Ada 3 important yang saya highlight di sini, itu yang pertama, from standard English to global English, teaching is no longer centered on native norms, but on intelligibility, diversity, and the ability to communicate in a multicultural context. Importance of need analysis, necessity, lacks, and wants. The curriculum must be built based on the real needs of students, not the assumption of teacher. This analysis is the foundation for design teaching objective material and strategies intercultural and communication.
competence as core goals, the main focus of modern learning in intercultural communication skill, tolerance for variation in English, and the development of independent learning. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.